Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 11 September 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama bab 7 ayat 25 sampai 31. Paulus menasihatkan agar mereka yang beristri ataupun tidak mengarahkan hidup pada dekatnya datangnya Anak Manusia, agar mereka tidak sibuk dengan hal-hal duniawi. Waktunya singkat, sebab itu dalam waktu ini yang masih bersisa, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendek kata, orang-orang yang menggunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia ini akan berlalu, maka mereka diajak mengarahkan hidup hanya kepada datangnya Anak Manusia. Sedangkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26 kita mendengar sabda bahagia. Yesus menyampaikan sabdanya, "Berbahagialah hai kalian orang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena semuanya itu, secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celaka kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celaka kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena sedemikian pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Saudara-saudaraku terkasih, Injil tidak berbicara soal kaya atau miskin. Demikian pula bacaan yang pertama ingin mengajak kita berfokus pada kedatangan Tuhan. Orang yang miskin berbeda dengan orang melarat.
dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Orang yang miskin akan terus mencari dan mencari kasih itu dari Allah, bukan dari dunia. Orang yang lapar adalah orang yang lapar juga akan kasih dari Allah. Orang yang menangis karena kasih Allah belum ditemukan. Mereka akan terus mencari kasih itu. Dengan kata lain, yang dipuji oleh Allah adalah mereka yang di mata dunia kelihatan tertindas, tapi mereka terus mencari, mengusahakan kasih yang datang dari Allah. Maka siapapun juga yang merindukan kasih Allah, merindukan datangnya anak manusia, bisa dikategorikan sebagai orang miskin, orang yang menangis, orang yang siap dibenci, dicela, dikucilkan. Mereka terus akan mencari kasih karunia Allah. Maka mereka menantikan datangnya anak manusia. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan agar mereka tidak hidup menurut tataran duniawi yang membuat orang puas dari segi duniawi dan sombong, tetapi tetap hidup dengan rendah hati dan merasa kurang akan kasih Allah. Maka dikatakan miskin, menangis dan sebagainya. Itulah yang mau dikatakan oleh Yesus. Siapa yang berbahagia, entah orang miskin, entah orang kaya, yang paling pokok adalah mereka yang merasa miskin karena belum menemukan kasih Allah dan terus mengusahakan menangisi dunia yang jauh dari kasih Allah, agar akhirnya orang-orang yang seperti terus berusaha mencari dan mencari kasih dari Allah, bukan dari dunia ini. Maka mari bersama-sama, siapapun juga tanpa kecuali, orang kaya atau miskin, orang pandai atau orang bodoh, orang berkuasa atau tidak, yang paling pokok kita merasa kecil, miskin di hadapan Allah, sehingga terus mengusahakan kasih yang dari Allah itu, menangisi dunia yang jauh dari kasih Allah, dan mengusahakan untuk mencari kasih itu. Meskipun dikucilkan, dicela, ditolak, karena kita mencari kasih Allah, kita tidak mundur. Maka mereka-mereka yang tidak mengusahakan kasih dari Allah, tapi mengutamakan kasih dunia, akan dikatakan celaka. Akan dikatakan mereka akan menangis. Mereka akan kesulitan. Mari kita bersikap miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin terus mencari kasih yang datang dari Allah, yang menangisi karena kasih itu diabaikan oleh dunia, sehingga ketika dicela, dicerca, kita tetap setia. Semoga akhirnya kita semua dimampukan untuk mengejar kasih sejati yang datang dari Allah lewat anak manusia yang waktunya sudah dekat. Semoga dengan demikian akhirnya kita benar-benar seperti anjuran Paulus, tidak bertindak menurut duniawi,
tetapi menurut kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengajak kami untuk berani mengandalkan Engkau, bersikap miskin di hadapan-Mu, dan terus mengandalkan kasih yang Kau janjikan. Semoga kami juga mampu menangisi dunia ini yang jauh dari kasih-Mu. Buatlah kami tetap setia, kendati dicela, dicerca, ditolak. Semoga iman kami semakin kuat meski banyak tantangan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkannya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih kepada semua yang telah ambil bagian dalam karya gereja lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya sebagai pengurus-pengurus, dan lewat dana yang sungguh berguna untuk pelayanan gereja. Semoga dengan demikian gereja semakin mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Mari kita sumbangkan tanah kita kepada gereja dengan kegiatan di lingkungan, di wilayah, di paroki, di rayon, di kefikipan maupun di keuskupan. Semoga dengan cara-cara itu kita mampu menghadirkan kasih Allah di tengah dunia ini. Tanggal 19 September adalah Hari Raya Bunda Maria La Salette, pelindung kongregasi MSF. Maka paroki kita akan mengadakan Triduum pada pagi hari 16, 17, dan 18. Tanggal 19 September puncaknya akan kita rayakan pada sore hari jam 6. Maka saya mengundang umat untuk hadir dalam Ekaristi perayaan Hari Raya Bunda Maria La Salette tanggal 19 sore jam 6 di gereja. Saya juga ingin memberitahukan kepada umat di paroki bahwa di Kelengkelet ada panti asuhan yang membutuhkan uluran dana kita. Kalau ada waktu, ada kesempatan, dan ada dana, silahkan untuk menjenguk mereka atau memberikan bantuan kepada mereka. Bila kurang jelas, bisa menghubungi saya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.